Selamat berjumpa khususnya siswa SMU. Bumi adalah bagian dari jagat raya yang penuh misteri. Untuk menguak misteri alam semesta, diadakanlah penerbangan angkasa luar dengan menggunakan pesawat antariksa. Selain itu, penerbangan angkasa luar juga bertujuan untuk mengorbitkan satelit. Angkasa luar diartikan tempat-tempat tertentu dari permukaan bumi hingga gaya tarik bumi 0. Agar pesawat antariksa dapat melepaskan diri dari gaya tarik bumi, pesawat tersebut memerlukan roket peluncur. Roket dapat meluncur berdasarkan hukum kekekalan momentum, yaitu bahan bakar propelan padat atau cair dibakar dan menyemburkan gas ke bawah, timbul reaksi, yaitu roket terbang ke atas. Secara sederhana, prinsip roket ditunjukkan oleh balon berikut ini. Ketika ikatan balon dilepas, balon terbang ke atas akibat tiupan gas ke bawah. Banyak juga misi penerbangan pesawat antariksa disertai astronot. Di ruang angkasa, kondisinya sangat berbeda dengan kondisi di bumi. Dalam penjelajahannya di luar angkasa, astronot akan sering mengalami kondisi tanpa bobot. Di ruang angkasa tidak terdapat lapisan atmosfer seperti di bumi. Oleh sebab itu, astronot dilengkapi pakaian khusus yang memungkinkan astronot berada pada kondisi seperti kondisi di bumi. Bagian-bagian penting dari pakaian tersebut antara lain tangki oksigen darurat, kacamata matahari berlapis emas, pipa oksigen darurat, baju dalam yang didinginkan, pipa oksigen, pencatat waktu, kantong contoh batu, dan sepatu luar bulan. Keseluruhan pakaian ini memang cukup berat. Tetapi di ruang angkasa, bobot pakaian ini hanya 15 hingga 20% dari bobot di bumi. Berikut akan kita bahas penerbangan angkasa luar, khususnya penerbangan roket Saturnus V yang membawa pesawat antariksa Apollo ke-11 hingga mengorbit bumi. Pesawat antariksa yang pertama sekali dapat mendarat di bulan yaitu Apollo ke-11. Pesawat antariksa Apollo ke-11 menggunakan roket peluncur Saturnus V. Roket Saturnus V terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Roket Saturnus V diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada ketinggian 67 km di atas permukaan bumi atau 2 menit 42 detik setelah peluncuran kecepatan roket 2.400 meter per sekon, bahan bakar tahap pertama habis dan melepaskan diri, dibuang ke bumi dan tidak dapat dipakai lagi. Berikutnya roket tahap kedua menyala selama 6 menit. Untuk mencapai ketinggian 186 km hingga kecepatan 4.800 meter per sekon. Kemudian roket tahap kedua lepas dan tahap ketiga menyala. Selanjutnya pesawat masuk ke garis edar bumi.
pesawat antariksa mengelilingi bumi. Selanjutnya, pesawat meninggalkan garis edar bumi menuju garis edar bulan. Dan pesawat mengelilingi bulan. Pesawat antariksa itu sendiri terdiri dari 3 bagian yang disebut modul, yaitu modul komando, modul bulan, dan modul jasa. Setelah pesawat mengorbit, modul bulan yang diisi 2 astronot Neil Armstrong dan Edwin Aldrin melepaskan diri dari modul komando dan mendarat di bulan. Sedang modul komando berisi astronot Michael Collins tetap mengelilingi bulan. Ini adalah astronot Apollo ke-16, John Young, saat memberi hormat kepada bendera Amerika Serikat di bulan. Perhitungan perjalanan kembali dari bulan ke bumi tidak kalah pentingnya. Setelah misi pendaratan selesai, kedua astronot memasuki modul bulan dan lepas landas dan bergabung kembali dengan modul komando. Kemudian modul bulan bergabung dengan modul komando. Astronot Neil Armstrong dan Collins pindah ke modul komando, sedang modul bulan dilepas dan jatuh ke bulan. Selanjutnya, ketiga astronot menggunakan modul komando mengelilingi bulan. Modul komando meninggalkan garis edar bulan menuju garis edar bumi. Tepat sebelum memasuki atmosfer bumi, modul komando memisahkan diri dari modul jasa. Modul komando memasuki lapisan atmosfer bumi dan memiringkan pelindung ke arah bumi. Dengan parasut, modul komando dengan 3 astronot mencebur ke laut.
Para siswa, tadi kita telah melihat tahapan-tahapan penting perjalanan pesawat Apollo ke-11. Dari sedemikian besar roket yang diluncurkan dari bumi, hanya modul komando kecil yang kembali ke bumi. NASA, singkatan dari National Aeronautics and Space Administration atau Badan Aeronautika dan Antariksa Nasional Amerika Serikat, berhasil menciptakan pesawat antariksa yang dapat dipakai berulang kali. Dengan demikian, penerbangan antariksa menggunakan pesawat ulang-alik dapat menghemat biaya yang cukup besar dibanding menggunakan pesawat Apollo. Pesawat ulang-alik antariksa atau Space Shuttle diluncurkan oleh dua roket pendorong. Roket pendorong membawa pesawat hingga ketinggian 50 km. Sesudah itu, kedua roket melepaskan diri dari pesawat dan jatuh ke bumi menggunakan parasut. Kedua roket pendorong ini dapat digunakan lagi untuk misi berikutnya. Setelah ketinggian kira-kira 1000 km, tangki bahan bakar lepas dan pesawat ulang-alik mengorbit bumi. Tangki bahan bakar ini tidak dapat digunakan lagi. Demikian tadi para siswa, pembahasan kita mengenai tahapan-tahapan penerbangan pesawat Apollo dan pesawat ulang-alik. Berikut adalah rangkuman pembahasan kita. Untuk meluncurkan pesawat antariksa lepas landas dari bumi, diperlukan tenaga yang besar. Oleh sebab itu, pesawat didorong dengan bantuan roket. Pesawat Apollo dapat dipakai hanya satu kali misi penerbangan saja. Dari pesawat dan roket yang bagian besar, hanya sebagian kecil, yaitu modul komando saja yang kembali ke bumi. Sedang pesawat ulang-alik dapat dipakai berulang kali. Pesawat ulang-alik menggunakan dua roket pendorong. Baik pesawat itu maupun roket pendorongnya masih dapat dipakai berulang. Roket Saturnus V terdiri dari 3 tahap. Bagian-bagian penting dari pakaian antara lain Nah, para siswa, demikian tadi pembahasan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Sampai jumpa pada program berikutnya.